Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini adalah hari Selasa tanggal 26 Januari 2012 ya. Kemarin kita dapat berita hari Senin tanggal 25 Januari 2021 maksud saya. Kasus coronavirus yang ada di Indonesia itu sudah menembus 1 juta orang. Jadi sudah terjangkit corona itu positif corona itu 1 juta orang ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M ya, sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait soal-soal UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer ya. Sebagai nanti pembelajaran kalian ketika menghadapi ujian sekolah atau ujian-ujian akhir yang lain. Oke anak-anak, kita lanjut. Kemarin insya Allah kita sudah sampai nomor 6. Sekarang nomor 7. Nomor 7 kita lihat. Suatu perusahaan akan mengangkut buah-buahan yang terdiri dari 480 kardus buah apel. Jadi apelnya itu dimasukkan ke kardus. Kemudian 352 peti buah jeruk. Jeruknya di peti anak-anak. Dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil box dan truk. Mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan mobil truk dapat mengangkat paling banyak 30 kardus dan 32 peti. Jika biaya sewa untuk mobil box adalah 100.000, kemudian truknya 150.000 sekali jalan, maka berapakah biaya minimum untuk mengangkut buah-buahan tersebut? Ya, oleh karena itu anak-anak, ketika kita menghadapi soal sedemikian rupa, namanya soalnya adalah soal program linier anak-anak. Ya, kita harus memetakan soal cerita ini menjadi bahasa matematika. Biasanya untuk program linier kita menggunakan yang namanya tabel. Dengan menabelkan itu harapannya lebih mudah. Oke, kita pakai tabelnya dulu ya. Kita bikin tabel anak-anak. Saya sudah menyiapkan penggaris ini. Bismillah, semoga bisa lurus. Alhamdulillah. Kemudian yang sebelah sini. Ini ya. Semoga bisa lurus. Ya, ini. Kemudian ternyata tidak mudah anak-anak menggambar atau menggaris di pakai laptop seperti ini, tidak mudah. Tapi ya alhamdulillah. Umi pakai nanti. Itu apa namanya? Sudah pakai katanya lama. Ya sudah pakai dulu, enggak apa-apa. Oke anak-anak, kita masuk. Apa saja nih? Tadi buahnya kita punya apel. Ya, sama kita punya jeruk. Oke, kemudian mobilnya ini adalah mobil box dengan truk. Ya, ini ya. Ternyata perusahaan itu akan mengangkut terdiri dari 480 kardus. Berarti jumlah yang akan diangkut adalah 480 kardus buah apel. Apelnya 480 jumlahnya ini. Kardus ya, kardus. Oke. Kemudian 352 peti buah jeruk. Jeruknya itu 352 peti. Oke. Kemudian dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil box dengan mobil truk. Kemudian mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus. Yang dikardusi apa tadi? Apel. Berarti apelnya di 40 untuk mobil box. Jeruknya 16 peti. Jeruknya di 16. Untuk mobil box. Mobil box apelnya 40, jeruknya 16. Oke. Truknya paling banyak mengangkut 30. Truknya itu 30. Ya. Kemudian petinya 32, berarti jeruknya 32 peti. Oke, kemudian jika biaya sewa untuk mobil box, sekarang biaya sewanya untuk mobil box sekali angkut adalah 100.000. Kemudian biaya untuk sewanya truknya adalah 150.000. Yang ditanya adalah berapakah biaya minimalnya? Ya, apa yang kita lakukan pertama kali anak-anak untuk ini? Kita harus mengidentifikasi dulu. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meminimalkan
apa tadi? Biaya. Nah, berarti tujuannya biasanya dinamakan dengan Z, karena kita meminimalkan biasanya biaya minimum begini. Apa yang kita minimumkan? Biaya angkutnya. Ya, biaya kok biaya ini gimana ya? Ya. Sebentar, hapus dulu. Biar enak tulisannya. Biar bisa dibaca ya. Biaya. Gini. Oke, set minimnya mah kita lihat. Ternyata yang kita minimumkan biayanya. Biaya apa? Biaya truk dan biaya mobil box. Berarti biayanya ini dan biaya ini. Sehingga kita bisa memfungsikan mobil box ini kita lambangkan dengan X, mobil truknya kita lambangkan dengan Y. Sehingga di sini kita bisa nuliskan misalkan begini ya. Misalkan X-nya adalah jumlah truk. Oh sorry, X-nya itu jumlah mobil box ya anak ya. Maaf ya. Kita hapus dulu jumlah mobil box. Ini garisnya hilang, ini gimana ya? Saya garis ulang. Nah begini. Misalkan X adalah jumlah mobil box yang akan digunakan untuk mengangkut. Kemudian Y-nya adalah jumlah truk. Oke, sehingga ini X, ini Y. Sehingga kalau ini X, ini Y, maka ini X, ini Y. Nah. Ini juga X, ini juga Y. Sampai ke bawah ini juga X, ini juga Y. Oke, sehingga kita bisa menggunakan model matematikanya. Z minimumnya yang diminimumkan adalah biaya. Berarti 100.000 X ditambah 150.000 Y. Nah, begini. Oke, kemudian kita punya namanya kendala. Kendala itu batas-batasannya anak-anak. Kendalanya mana aja? Kendalanya ada ini, yang ini ya. Berarti 40X ditambah 30Y. Karena yang kita angkut dia itu adalah harus 480 kardus. Nggak boleh kurang ya, nggak kurang ya. Namanya tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Sehingga karena harus 480, jadi ini adalah nilai minimumnya. Kalau nilai minimum berarti dia harus lebih besar. Oke? Jadi dia boleh mengangkut barang, cuma barangnya itu minimal 480. Ya, kalau misalkan lebih ya mau nggak apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, kita punya yang jeruk ini 16X ditambah kemudian 32Y lebih besar sama dengan 352. Jangan lupa non negatifnya nggak cukup ini anak sini ya. Terus di sini saya bedakan dengan atasnya ya. Jangan lupa kita punya karena X dan Y-nya adalah jumlah truk dan jumlah mobil box, maka X dan Y mesti harus positif. Nah, gini. Oke, berarti kita punya pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Terus langkah berikutnya bagaimana? Ini model matematika sudah dapat. Ya, ternyata yang ditanya itu adalah bukan modelnya, tapi penyelesaiannya. Sehingga kita harus membreakdown persamaan ini ke dalam diagram Kartesius. Oke, kita coba dulu 40X plus 30Y saya jadikan persamaan dulu. 40X plus 30Y saya jadikan persamaan sama dengan 480. Supaya lebih sederhana saya hilangkan ya nolnya ya. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Nah, kita cari titik koordinatnya. Kalau misalkan X-nya saya masukkan 0 anak-anak. X-nya saya masukkan 0 berarti 4 dikali 0 ditambah 3 kali Y sama dengan 48. 4 kali 0 ya. Berarti ini tinggal 3Y sama dengan 48. Berarti Y-nya adalah 48 dibagi 3. Berarti Y-nya adalah 16. Oke? Dapat Y-nya. Sehingga sini titik koordinatnya adalah 0,16. Kita dapat satu titik koordinat adalah 0,16. Titik koordinat ya. Bukan titik koordinator ya. Oke? Oke. Berikutnya. Nah, ini X sama dengan 0. Sekarang kita masukkan Y-nya 0. Kalau Y-nya saya masukkan 0 bagaimana? Maka ini menjadi 4 dikali X ditambah 3 dikali 0, oke, sama dengan 48. Ya, 4 kali X ya 4X, 3 kali 0, 0, tidak usah saya tulis, sama dengan 48. Berarti X-nya sama dengan 12. 48 dibagi 4. Sehingga titik koordinatnya ini adalah, jangan lupa titik koordinat adalah X, Y.
12,0. Jangan dibalik, oke? 12,0. Sehingga dari dua titik koordinat ini anak-anak, kita bisa menggunakannya untuk menuliskan atau menggambarkan grafik Kartesiusnya. Begini, anggaplah lurus ya nak ya. 0,16, saya kurang dulu. Berarti X-nya 0, Y-nya 16. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Oh, gak enak ya saya ya. Sebentar ya. Saya carikan penggaris saja anak-anak. Biar lurus begitu. Sebentar. Carikan penggaris. Yuk kita pakai penggaris aja. Sini. Ini. Kemudian bawahnya. Kok menceng ya? Bentar ya. Sorry. Hapus dulu. Tak mudah ternyata gambarnya ya. Saya garisnya. Kemudian ininya, oke. Gini. Nah, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Oke. 0,16 berarti X-nya 0, Y-nya 16. Anggaplah itu di sini anak-anak. 0,16 ya. Ini 0,16. Kemudian 12,0. X-nya 12, Y-nya 0. Anggaplah di sini. Ini adalah 12,0. Nah, sehingga persamaan garisnya adalah dari sini saya hubungkan ke sini. Kita tarik garis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak-anak garisnya. Ya, oke. Ini adalah garis untuk persamaan ini. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang persamaan kedua. Kita punya 16X plus 32Y. Lanjut. Ini ya, nggak cukup tadi. 16X plus 32Y sama dengan, kita lihat sama dengan berapa ini persamaan keduanya. 352. Satu sini. 352. Oke, kita bagi 16 bisa nggak ya ini? Coba kita bagi 16. Ini kalau kita bagi 16 adalah X. Ini kita bagi 16 adalah 2Y. Oke. Ini saya bagi 16 adalah 2. Berarti 32, 22. Oke, saya bagi 16, dia hasilnya 22. Ya, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan titik-titik koordinatnya. Kalau misalkan X-nya saya masukkan 0 anak-anak. Maka hasilnya adalah ini X-nya diganti 0 ditambah 2Y sama dengan 22. Berarti 2Y sama dengan 22. Y-nya adalah 22 dibagi 2 berarti 11. Titik koordinatnya adalah X, Y, 0,11. Ini anak-anak. Dapat satu titik. Berikutnya kalau Y-nya sama dengan 0 gimana? Masukkan Y-nya sama dengan 0 di persamaan ini. Berarti X ditambah 2 dikali 0. Oke? Sama dengan 22. Berarti X ditambah 0, X saja ya, sama dengan 22. Berarti X-nya 22. Titik koordinatnya 22,0. Gini. Oke, sehingga kita bisa menuliskan koordinat ini ke grafik yang tadi kita buat anak-anak. 0,11 sama 22,0. Kita lihat ya. 0,11, 11 itu adalah di bawahnya 16. Berarti di sini anggaplah ya. 0,11 di sini. Ini 0,11. Kemudian 22,0 tuh di sebelah kanannya 12 pasti 22. Anggaplah di sini 22,0. Oke, sehingga kita bisa membuat garisnya dari persamaan ini. Bentar. Nggak bisa lurus nih. Kita garis ya. Nah, gini. Oke. Karena bentuknya itu lebih besar semua anak-anak, maka daerahnya yang atas. Sehingga yang garis ini tadi, kita arsir yang bagian bawah. Kita arsir bagian bawahnya. Oke. Kemudian yang garis yang barusan kita buat, hasil dari ini tadi ya. Oke. Kita arsir juga yang bagian bawahnya. Yang mendekati 0 ini kita arsir. Ya, karena dia
pertidaksamaannya lebih besar. Oke, jangan lupa X lebih besar dari 0, maka kita arsir untuk X lebih besar dari 0 berarti ini yang kita arsir. Oke, kemudian Y lebih besar dari 0, yang kita arsir adalah yang bawah. Nah, ini anak-anak. Nah, kelihatan ini daerahnya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Dengan titik di sini adalah 0,16. Titik di sini kita belum tahu. Dan titik di sini adalah 22,0. Sehingga kalau saya gambar tadi, gambarnya menjadi begini. Mana tadi? Gini. Sini. Nah, ini adalah titiknya 0,16, yang ini adalah 22,0. Oke? Ini adalah 0,16. Ini titiknya adalah 22,0. Oke? Ini enggak tahu. Dicari ini. Ya. Sehingga kalau kita lihat, titik ini adalah perpotongan dua garis ini, anak-anak. Jadi perpotongan antara persamaannya ini dengan ini. Kita bikin persamaan dulu. 40X ditambah 30Y. Oke? 40X ditambah 30Y sama dengan berapa tadi? 480. Kemudian persamaan keduanya adalah 16X ditambah 32Y sama dengan 352. Nah, boleh pakai ini anak-anak. Kalau anak-anak tidak pengen pakai ini, pengennya sudah sederhana, boleh, nggak apa-apa. Kita kan sudah menyederhanakan tadi. Untuk yang 40X ditambah 30Y plus 480 ini kita sederhanakan jadi 4X plus 3Y. Oke? Kita sederhanakan anak-anak. Jadi ini menjadi 4X plus 3Y sama dengan 48. Yang ini tadi kita sederhanakan berarti X ditambah 2Y. X ditambah 2Y sama dengan 22. Begini. Oke? Kita sudah sederhanakan. Yes? Yang atas saya kalikan 1. Yang bawah saya kalikan 4. Oke, yang atas tetap kali 1, saya tulis di sini. Hasilnya adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Yang bawah saya kalikan 4. 4X ditambah 2Y sama dengan, sorry anak-anak, dikalikan 4 ya. 4X ditambah, yang ini dikalikan 4. Saya ulang. Oke, kalikan 4 ini, 4X ditambah 2 dikali 4 ini 8Y sama dengan 22 dikali 4 adalah 88. Kita kurangi anak-anak. 4X dikurangi 4X hilang ya. Oke. 3Y dikurangi 8Y berarti min 5Y. Ya. 48 dikurangi 88 adalah min 40. Berarti Y sama dengan min 40 dibagi min 5. Hasilnya adalah berapa? 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 8. Oke. 8 kali 5 itu 40. Y-nya sudah dapat. X-nya kita cari. Masukkan ke salah satu ini anak-anak. Saya masukkan yang ini, yang paling bawah aja. X ditambah 2Y sama dengan 22. Y-nya saya ganti dengan 8, berarti X ditambah 2 kali 8 sama dengan 22. Berarti X sama dengan 22 dikurangi 8 kali 2 ini adalah 16. Berarti X-nya adalah 456. 6. Berarti titiknya yang ada di sini dari ini semua adalah 6,8 X, Y. Titik ini 6,8. Nah, oke. Sehingga sudah selesai, kita tinggal cari Z-nya. Mana Z-nya tadi ya? Z-nya kita lihat. 100.000 X ditambah 150.000 Y. Yuk. Z-nya adalah 100.000 X ditambah 150.000 Y. Oke, jadi sehingga untuk Z pada kondisi 0,16, apa artinya 0,16? Mobil boxnya 0, truknya 16, berarti 100.000 dikali 0 ditambah 150.000 dikali 16. Gini. Oke, hasilnya sama dengan, yuk kita kalikan 15 dikali 16 dulu coba. 5 kali 6, 30, 6 tambah 3, 9. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1 ya. 0, 9 tambah 5 adalah 4. Ini nambah 1 berarti 240. Hasilnya adalah 240.
Nolnya berapa nih? Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2.400.000 anak-anak. Jadi ketika ngangkutnya pakai truk sebanyak 16, biaya yang diperlukan untuk perusahaan itu adalah 2.400.000. Ya, dengan jumlah truk 16. Kemudian Z yang lain 6,8 anak-anak. Kita cari Z 6,8 artinya menggunakan mobil box 6 menggunakan 8 truk, berapakah biayanya? Berarti 100.000 dikali 6 ditambah 150.000 dikali 8. Nah, ini tidak cukup ini. Apa-apa ya gini ya. Nah, cukup-cukupkan anak-anak. Insya Allah. Ya, bisa ya. 100.000 dikali 6 berarti 600.000. Oke, ditambah 150.000 dikali 8. 15 dikali 8. 5 kali 8, 40. 8 ditambah 4, 12. 120. 120 nolnya adalah tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Ya, berarti 1.200.000 tambah 600 berarti 1.800.000. Nah, kalau misalkan perusahaan itu menggunakan alat angkut 6 mobil box dan 8 truk, maka biayanya cuma 1.800.000. Lebih apa anak-anak? Lebih kecil dari biaya yang di awal tadi kalau pakai truk semua. Oke, gitu ya. Lanjut. Kurang 3. Ini saya hapus, maaf ya. Kehapus tadi. Oke, yang terakhir anak-anak, Z ini 22,0. Kalau misalkan mobil boxnya pakai 22 mobil box gimana? Berarti 100.000 dikali 22 ditambah dengan 150.000 dikali 0. 100.000 kali 22 berarti 2.200.000 nah ya. Nah, ini. Selesai. Oke, jadi dari titik 3 ini kita cari yang minimum anak-anak. Mana yang minimum? 2.400.000 kah? Atau 1.800.000 kah? Atau 2.200.000 kah? Yang minimum adalah ini. Jadi biaya minimumnya adalah yang D, 1.800.000. Armadanya apa yang dipakai? Yang dipakai adalah armadanya adalah 6 buah mobil box. Kemudian truknya kita 8 truk. Nah, ini yang dipakai armadanya. Oke, bisa ngirit berapa ini? Bisa ngirit kalau dibandingkan dengan ini dia bisa ngirit 400.000 sekali jalan. Ya, kalau misalkan satu hari 10 kali jalan bisa 4 juta anak ngiritnya. Kalau satu hari 4 juta, kalau kita hitung 30 hari berarti 4 juta dikali 30 berarti 120 juta. Untuk biaya angkut saja kita bisa ngirit 120 juta. Oke, makanya itu anak-anak. Jadi anak pinter itu hebatnya di situ. Kita bisa mengantisipasi, meminimumkan biaya supaya keuntungan yang kita dapatkan semaksimal mungkin. Oke anak-anak, cuma satu ini saja yang saya bahas hari ini ya. Karena ini durasinya sudah 23 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.